aku bikin video lagi. Nah, sesuai dengan judul, aku mau ngasih tahu ke teman-teman pelajaran apa aja sih yang dipelajarin di sekolah perhotelan. Mungkin di sini ada teman-teman yang lagi bingung pengen masuk ke perhotelan, tapi kalian kayak ntar belajarnya apa ya? Ntar belajarnya kayak gimana ya gitu. Nah, langsung aja. Jadi kalau misalnya di sekolah perhotelan itu kita belajar untuk yang paling pokoknya sekali itu ada 3. Yang pertama, kita belajar mengenai housekeeping. Yang kedua, kita belajar mengenai front office atau kantor depan. Yang ketiga, kita belajar tentang food and beverage atau F&B service, biasa kita sebut di hotel. Nah, karena aku sekolah perhotelan dan aku itu di sekolah masuk ke jurusan akomodasi perhotelan. Jadi aku share apa yang aku tahu dan apa yang aku pelajari selama ini gitu. Nah, kita bahas ke yang pertama, housekeeping atau tata graha. Nah, kalau untuk lebih gampangnya mungkin kita sebut dengan bagian kebersihan atau departemen yang bertanggung jawab terhadap kebersihan area hotel, termasuk dengan kamar, public area, dan sebagainya. Nah, kalau di housekeeping ini kita ada beberapa sub pelajaran. Yang pertama itu kita belajar mengenai make up room, yaitu sebagai room boy gitu ya. Terus yang kedua kita belajar mengenai public area. Yang ketiga kita belajar mengenai laundry service. Terus yang selanjutnya kita belajar mengenai gardener, dan ada juga biasanya yang merangkap dengan florist, gardener dan florist, tapi jarang sih ya. Biasanya kalau florist itu punya subdepartemennya sendiri. Nah, kalau misalnya untuk room boy itu adalah orang atau bagian yang bertanggung jawab terhadap kebersihan kamar dan area kamar, baik itu untuk tamu check out, tamu yang akan datang, dan tamu yang sedang in-house atau menginap. Terus yang selanjutnya mengenai public area. Public area ini adalah subdepartemen yang bertanggung jawab terhadap kebersihan area hotel, termasuk dengan misalnya restroom, terus juga koridor, area lobby, area smoking, dan sebagainya. Terus yang selanjutnya ini gardener. Gardener ini bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kerapihan area garden atau misalnya tanaman-tanaman yang ada di hotel. Nah, yang bertanggung jawab itu adalah gardener ini, dia yang membersihkan, dia yang bikin si tanaman ini kelihatan indah gitu ya. Nah, itu gardener, dia yang bertanggung jawab terhadap semua tanaman yang ada di hotel gitu. Terus yang selanjutnya itu mengenai laundry service. Nah, laundry service ini nanti kita belajar gimana caranya kita memilah beberapa linen atau misalnya pakaian dengan bahan yang berbeda. Nanti kita diajarin gimana caranya kita mengenali bahan ini dan gimana kita mentreatment bahan atau pakaian tersebut gitu. Kan biasanya tiap baju punya bahan yang berbeda ya. Nah, nanti itu kita tuh diajarin gimana caranya kita menghandle pakaian dengan linen-linen yang berbeda, dan biasanya ini chemicalnya pun beda. Kalau chemical itu istilahnya mungkin cairan pembersihnya itu beda, cairan pembersih yang akan digunakan itu beda gitu. Nanti kita diajarin gimana caranya, terus gimana cara nyetrika. Jadi sebenarnya nyetrika tuh mungkin kalau kita di rumah set selesai. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk beberapa jenis pakaian itu tuh nggak bisa kayak gitu, ada treatmentnya tersendiri. Nah, nanti pokoknya kita diajarin lebih lengkap di situ gitu. Dan mungkin tadi aku sempat ngebahas tentang florist ya, dan sebenarnya gini, selama aku bekerja dan aku coba nanya ke teman-temanku di hotel-hotel yang berbeda, ada hotel bintang, ada hotel budget gitu ya, dan tidak semua subdepartemen florist ini tuh ada gitu, nggak semua. Jadi biasanya subdepartemen florist ini ada yang menyangkut dengan room boy kayak gitu ya, dengan bagian housekeeping udah merangkap gitu. Kalau misalnya dan florist ini bertanggung jawab terhadap gini, misalnya kalian pernah tahu kan ada orang misalnya pesen ke hotel paket honeymoon atau happy wedding. Nah, nanti dia yang bakalan merangkai bunga-bunga atau hiasan-hiasan di kamar, itu florist gitu. Dan kalau misalnya ternyata apa yang aku sampaikan ini salah, teman-teman boleh banget koreksi di bawah atau boleh banget menambahkan ya kan. Ya, kita belajar mengenai front office. Nah, front office ini subdepartemennya ada yang namanya reservasi,
ada juga resepsionis. Nah, itu dibedakan resepsionis dan reservasi. Kalau di aku dibedakan sub pelajarannya. Terus yang selanjutnya porter juga dibedakan. Nah, kalau resepsionis, kita itu belajar gimana caranya kita menghandle tamu, dalam artian kayak kita menghandle proses check-in dan check-out tamu, dan kita juga diajarin gimana caranya kita menghandle tamu, menghandle komplain tamu. Jadi kan biasanya kalau di hotel atau di tempat manapun pasti kan nggak jauh-jauh pasti akan selalu ada yang namanya tamu komplain. Nah, kita diajarin gimana caranya untuk bisa menghandle tamu komplain tersebut gitu. Nanti dikasih tahu basic dasarnya A B C D gitu ya, gitu. Terus yang selanjutnya reservasi. Reservasi ini adalah petugas atau departemen yang bertanggung jawab terhadap pemesanan kamar atau juga pemesanan bangket. Nah, di aku juga diajarin. Jadi gimana caranya kita menghandle reservasi, gimana caranya kita menerima reservasi yang baik dan benar gitu. Nah, biasanya di reservasi ini kita juga diajarin telepon courtesy. Ada beberapa yang mungkin reservasi dan telepon courtesy ini pelajarannya dibedakan. Ada juga yang disatukan. Intinya sih sama gitu. Nah, kalau untuk telepon courtesy ini kita diajarin gimana caranya kita mengangkat telepon sesuai dengan etika dan etiket yang benar. Gimana caranya kita mengangkat telepon sesuai dengan SOP yang sudah disediakan sama perusahaan kayak gitu. Dan ini tuh kayak si telepon courtesy ini tuh pasti sangkut paut dengan reservasi, karena banyak juga kan orang yang reservasi kamar dari telepon atau via telepon. Nah, nanti yang bertanggung jawab ini reservasi, makanya mereka saling berkaitan gitu. Ntar juga kita gimana caranya menggunakan pesawat telepon dan sebagainya dikasih tahu gitu. Terus yang selanjutnya kasir. Nah, kasir ini merangkap dengan resepsionis. Itu lebih ke gimana caranya kita menghitung gitu ya, hitung-hitungan kayak seperti hitungan take and service dan sebagainya. Nanti diajarin di resepsionis ini. Terus yang selanjutnya aku juga belajar tentang porter. Nah, porter ini adalah departemen yang bertanggung jawab terhadap barang-barang bawaan tamu. Tapi di porter ini tuh nggak cuman barang doang gitu yang dibawain, kayak misalnya tamu check in kita bawain barang dia ke kamar, dan nggak cuman itu gitu. Nanti setelah tamu check in biasanya kalau misalnya si tamu ini membawa kendaraan, nah, ada juga yang namanya valet. Si valet ini masuk terhadap departemen porter ini. Dia yang bertanggung jawab terhadap kendaraan tamu, penitipan kunci mobil, terus kendaraan kayak kita parkirin kendaraan tamu atau kita memindahkan kendaraan tamu misalnya dari lobby ke basement atau dari lobby ke area parkir. Nah, kayak gitu. Terus juga ada yang namanya penjemputan. Nah, nanti si porter ini juga bertanggung jawab terhadap penjemputan tamu. Ada tamu yang minta dijemput di bandara, di stasiun, di terminal gitu ya. Nah, biasanya si porter ini yang akan bertanggung jawab terhadap penjemputan tamu tersebut. Terus ketika tamu masuk ke dalam hotel gitu ya, sudah check-in dan sebagainya, si porter ini akan bertanggung jawab terhadap pengantaran barang bawaan tamu atau penitipan barang bawaan tamu gitu. Nanti dia yang bertanggung jawab. Step-stepnya nanti bagian porter ini gitu yang akan menangani gitu. Terus yang selanjutnya aku juga belajar tentang F&B service, food and beverage service gitu ya. Nah, di sana kita belajar yang namanya table setup. Kita setup meja gitu ya, untuk misalnya kayak untuk fine dining itu seperti apa. Terus kita juga belajar misalnya setup meja yang baik dan benar itu seperti apa. Nggak cuman kayak kita sekerting dilempar di meja udah selesai. Kalau sekerting itu apa ya, mungkin istilahnya taplak meja gitu ya, kayak gitu, dilempar dirapin di meja selesai. Enggak, tapi tetap ada pengaturannya, kayak pengaturan sendok itu harusnya seperti ini, pengaturan garpu itu harusnya di sini, pengaturan untuk pisau itu di sini. Nah, nanti kita diajarin tentang cutleries dan napkin holding dan sebagainya gitu. Terus gimana, mungkin kalau teman-teman pernah lihat waiter atau waitress yang bawa tray nampan dengan tangan satu padahal di sininya banyak. Nah, itu kita tuh diajarin kayak gitu, pokoknya banyak. Dan so far semua pelajaran yang ada di perhotelan buat aku pribadi, karena aku adalah anak perhotelan, aku suka dan menurut aku itu seru banget. Jadi buat kalian yang misalnya lagi masih mikir, masih galau, bimbang mau masuk perhotelan atau enggak, menurut aku harus masuk karena seseru itu gitu ya. Terus kalau misalnya untuk pelajaran yang lainnya, pelajaran umum bahasa Indonesia segala macam, itu semuanya aku rasa sih sama kayak sekolah lain. Matematika, bahasa Indonesia, IPS, IPA, IPS dan sebagainya sama lah kalau pelajaran umumnya.
Terus waktu sekolah, aku sedikit cerita aja nih, mau curcol. Jadi zaman aku sekolah ini ada yang namanya casual. Nah, si casual ini kita seperti praktek di hotel dan seakan-akan kerja di hotel, tapi kita tuh dibayar. Dan casual ini tuh nggak setiap hari. Biasanya kalau misalnya dalam keadaan hotel nih okupansi lagi penuh, misalnya mereka kekurangan karyawan atau kekurangan orang untuk menghandle tamu-tamu mereka, mereka tuh kontak ke sekolah kita minta untuk anak didiknya ini casual gitu. Nah, kalau aku tuh dulu dari mulai kelas 1 sih udah ikut casual gitu. Awalnya juga aku bingung casual tuh ngapain ya, tapi ternyata pas aku datang ke hotel, oke, aku harus kayak praktek di hotel, nanti diarahin sama seniornya, kamu harus A B C D. Nah, nanti ketika pulangnya tetap kita dikasih upah gitu, sesuai dengan yang sudah disepakati sebelumnya gitu. Dan kalau untuk di daerah aku sendiri sih banyak ya sekolah yang menerapkan sistem casual seperti itu. Mungkin di tempat teman-teman juga ada. Dan itu seru sih, seru banget. Nah, terus apalagi ya, mungkin itu sih secara garis besarnya. Sama, oh ya, bahasa asing. Jadi di sekolah aku juga diajarin mengenai bahasa asing. Dan kalau untuk sekarang, aku sempat nanya-nanya sih sama siswa-siswa training dari sekolah ini, apakah kalian belajar bahasa asing? Aku nanya kayak gitu ya, bahasa asing selain bahasa Inggris. Dan ternyata tuh sekolah perhotelan sekarang tuh banyak gitu yang mengajarkan siswa-siswanya bahasa asing selain bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris itu kan bahasa wajib ya, untuk bahasa asing gitu, bahasa internasional kita dipelajarin. Dan kalau dulu di sekolah aku belajarnya bahasa Jepang. Jadi ada dua bahasa asing, bahasa Jepang sama bahasa Inggris gitu deh. Oke, mungkin ini aja. Sorry banget kalau misalnya aku tadi kecepatan. Bisa di pause aja deh kalau misalnya kecepatan, atau teman-teman bisa di komen di bawah kalau ternyata memang aku beneran kecepatan. Tapi kalau misalnya mudah-mudahan aku bisa selalu bikin video lagi, konsisten dan komitmen untuk bisa nge-share apapun nih, saya nge-share apa pun mengenai perhotelan gitu, Mbak. Ya, kayak gitulah pokoknya. Kok aku jadi belibet ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai sini dulu. Selamat bertemu di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.